Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku sekalian? Semoga tetap dalam kesehatan dan tidak kurang satu apapun. Selamat ya, sudah naik ke kelas 11. Pasti ananda semua sangat bahagia karena sudah melewati tahap pertama di jenjang SMA. Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk selalu belajar dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah. Di video kali ini, Abi akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan materi yang baru, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada kita. Setelah memahami makna hak dan kewajiban, kita juga harus memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Demikian hidup kita harus mempraktekkan konsep HAM itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tidak terjadi pertentangan atau konflik yang bersifat horizontal di negara tercinta ini. Dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia atau human right merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia. Hak asasi manusia meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu, orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasannya tentang pengertian HAM, Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia lainnya. Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian hak asasi manusia tersebut, yaitu yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak roh ditiupkan dalam tubuh manusia ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batasan hak asasi manusia seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada orang lain.
Bila hak asasi manusia dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Hak asasi manusia menurut Ahmad Sanusi ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapapun. Dengan demikian, maka hak asasi manusia bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia, tetapi juga merupakan standar motif yang bersifat universal bagi melindungi hak-hak dasar itu dalam lingkungan pergaulan nasional, regional, dan global. Dalam konteks negara Republik Indonesia, ketetapan MPR nomor 17 MPR /1998 tentang hak asasi manusia merumuskan pengertian hak asasi manusia sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Berdasarkan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah tadi penjelasan kita pada video kali ini tentang pengertian hak asasi manusia. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya. Sampai jumpa.